Sehingga kemudian pada saat Rasulullah wafat gitu ya, dan menitipkan berwasiat gitu ya, dengan sabdanya beliau bahwa manusia itu akan menghadapi 5 fase kehidupan. Pertama adalah masa kenabian, dan kata Rasulullah, setelahku tidak ada nabi lagi. Terus siapa yang akan mengurusi umat ini gitu ya? Kemudian Rasulullah bilang, tsumma takunu khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang suatu masa yang mengikuti manhaj kenabian. Masa apa itu? Yaitu adalah masa khulafaur rasyidin, yaitu para khalifah, empat khalifah gitu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu kemudian yang ketiga itu kemudian akan datang masa mulkan adon. Apa itu? Mulkan adon itu adalah kekuasaan yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit hukum syara, menggigit hukum syariat. Dan mulkan adon ini adalah fase, kalau kita melihat sejarah gitu ya, karena Mbak suka sejarah maka digambarkan masa sejarah itu, yaitu adalah masa kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah gitu ya. Kalau anak-anak apa sih yang sekolah Islam, MTS, MA, itu pasti udah familiar gitu ya. SBI gitu. SKI. SBI mah baru diganti SBI. Tapi katanya gurunya udah jarang masuk. Iya, baru diganti. Nah, jadi kemudian sama dengan cerita kan itu gitu ya, 1924 Turki Utsmani gitu ya terakhir. Kemudian di Rasulullah juga melanjutkan hadisnya, kemudian akan ada masa kekuasaan yang otoriter, mulkan jabriyatan gitu ya, kekuasaan yang otoriter. Dan hari ini kita hidup tanpa adanya hukum Islam yang berlaku gitu. Maka kita melihat hari ini banyaknya kerusakan gitu ya, banyaknya orang punya permasalahan mental. Ternyata permasalahan mental itu bukan permasalahan orang malas ibadah atau tidak beribadah, tetapi masalah mindset, cara berpikir. Ketika dia disakiti, kan tergantung pola pikirnya. Kalau pola pikirnya dia bisa menerima takdir, dia menerima gitu, ikhlas dengan kondisi itu, tapi dia kemudian mau memberikan solusi, entah dia melakukan perlawanan gitu ya, itu kan balik lagi ke persepsinya. Yang membuat dia nggak berani melawan apa? Persepsinya kan yang melemahkan gitu. Takut gitu, takut makin ditindas, nggak berani melakukan apa-apa gitu ya, karena kaum lemah. Nah, yang membuat kita itu merasa lemah itu persepsi kita sendiri kan. Nah, maka membangun persepsi inilah gitu ya yang harus kita ubah. Nah, makanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, mendapatkan Al-Quran gitu ya sebagai mukjizat. Al-Quran ini sebenarnya bukan cuma sekedar bacaan, tapi kan ada value, ada makna daripada ayat-ayat Al-Quran, yang mana di dalamnya ini yang akan mengubah persepsi kita. Mungkin bagi kita membunuh itu kejam atau enggak? Kejam. Tapi di dalam Al-Quran ada enggak ayat perintah membunuh? Ada. Tapi kita bilang kejam enggak itu? Kejam. Di dalam Al-Quran ada ayat perintah menyuruh untuk membunuh. Kalau Allah langsung yang nurunkan berarti adil. Iya. Karena Allah paling tahu kan. Kenapa Allah nyuruh membunuh seseorang gitu ya? Kan hukum bagi para pezina itu dicambuk yang belum nikah 100 kali. Kalau yang udah nikah dicambuk sampai dia meninggal. Artinya kan disuruh membunuh kan? Berarti sehina itu. Ya, sebesar itu memang dosa berzina. Baru ini ya agak sedikit. Kalau pacaran Ini apa? Kalau yang belum nikah dia berzina dicambuk. Kalau dikata kezina itu apa? Kalau yang sudah menikah dicambuk sampai dia meninggal. Tapi kalau Ya,
dalam tanah di Ya, apa sih? jadi makin Dilempari batu. terus, Cak Wana. Dirajam. Tidak ada. Tidak ada. Belum baik. Hukumannya itu. Kalau sama suaminya sendiri kan nggak berzina. Cuma di aturan pemerintah kan kemarin yang suami sendiri ya. Kalau nggak setuju, Iya, itu beda ya. agak lain itu agak lain. Itu nggak pakai standar itu. Tukeran suami. Astagfirullah, Mbak. Kayak ada tau sih kayak itu. Kita kalau nonton kan kalau aku udah nikah sama cowok aku ini. Nah, sehingga memang tetangga rumah kamu. ya kondisi hari ini kan permasalahan Tapi kita kalau tuh kan suaminya permasalahan sering sistemik ngelakuin juga itu ya. sih. Pertama, kita kuliah, Ngelakuin kan pendidikan kita salah deh. itu bikin kita capek kan. Kurang ajar berarti. Gitu. Tapi yang bikin kurikulum siapa? Aduh loh, Mbak. Iya. Kita. Artinya itu kan di luar kendali kita ya. Jadi Tapi bisa nggak kita berupaya? Bisa. Nah, dan inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat sistem jahiliyah yang berlaku di masa itu, Rasulullah juga berdakwah menyampaikan Islam. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh hebat seperti Umar, Abu Bakar dan para sahabat tuh keren-keren kan. Mentalnya tuh mental luar biasa gitu. Dan nggak takut mati, nggak takut dijudge orang gitu. Nah, mental hebat inilah yang harus kita bangun di dalam diri kita dengan menginstal apa yang sudah dikasih sama Allah langsung lewat Rasulullah. Yaitu apa? Al-Quran, mengubah persepsi orang. Sama kayak orang tuh kalau misalkan mengubah persepsi, misalnya ada orang-orang yang seperti hari ini ya, kalau kita melihat orang-orang Yahudi gitu ya yang menjajah Palestina gitu. Palestina, kenapa orang-orang Palestina itu begitu teguhnya gitu? Karena keimanan. Dan kenapa orang-orang kafir itu takut mati? beda ya, emang nggak ini Karena sama. mereka punya persepsi Beda ya. lain kan. Kaum muslim melihat surga dengan persepsinya, orang-orang kafir tidak melihat itu. Persepsinya berbeda. Nah, tapi bukan cuma persepsi dalam level hari ini, tapi kalau dalam Islam itu disebut dengan keimanan, keyakinan yang sudah tertanam, termutajasat itu sampai benar-benar udah jadi dirinya gitu, udah benar-benar mengkristal begitu. Jadi kalau air itu kan lembut ya, tapi kalau dia udah mengeras itu udah mengkristal gitu. Nah, itulah yang kemudian harus tertanam di dalam benak kita, di dalam jiwa kita. Nah, sehingga perjuangannya Rasulullah ketika akhirnya setelah dakwah ke keluarga, dakwah ke kaum Quraisy dan mendatangi bani-bani tadi, ditolak gitu ya, sampai pada akhirnya Allah mendatangkan orang-orang dari Madinah gitu ya, orang-orang dari Yastrib pada saat itu, karena sebelumnya itu kan masih Yastrib namanya, sebelum diubah jadi Madinah. Nah, dari Yastrib gitu ya ada orang-orang Ansor pada saat itu ya. Nanti setelah hijrah kan baru dapat gelar Ansor kan. Nah, kemudian datang mencari seorang nabi, karena mereka selama di Yastrib itu sering dapat olok-olokan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu selalu bilang nanti akan datang ya nabi gitu, yang akan memimpin kami gitu. Jadi kayak merasa sombong gitu. Ternyata akhirnya mereka mendengar gitu ya, orang-orang Ansor ini mendengar ada seorang nabi gitu ya di Mekah. Akhirnya mereka ke Mekah, mereka nggak mau keduluan sama orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi karena kesombongannya, karena nabi itu bukan lahir daripada kaumnya gitu ya, tapi dari kaum yang berbeda gitu ya, bukan dari orang-orang Yahudi lahirnya, sehingga mereka tidak setuju. Nah, sehingga sampai pada akhirnya mereka orang-orang asing datang ke Mekah berdiskusi kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan dakwah Islam dan mereka menerima. Akhirnya mereka kembali ke wilayahnya gitu ya, ke Yastrib, sampai pada akhirnya mereka setelah datang lagi sebanyak 12 orang, terjadilah Baiat Aqabah pertama. Setelah Baiat Aqabah pertama mereka kembali ke Yastrib dan Rasulullah mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk
Madinah, sehingga orang-orang di Madinah tidak ada satu rumah pun yang tidak mendengar kata Islam, yang tidak membahas Rasulullah. Semua membicarakan tentang Islam, semua membicarakan tentang Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah gitu ya, yang ada di Mekah, dan para orang-orang yang baru masuk Islam ini, dan akhirnya ada dua ahlul quwah, orang yang punya kekuasaan pada saat itu yang menerima Islam setelah didakwahin gitu ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya. Dia adalah salah seorang pemimpin di Yastrib pada saat itu. Sampai pada saat ada satu momen yang pada saat itu si Sa'ad ini mengatakan ke kaumnya, kalau saya bilang di belakang itu ada musuh yang akan mendekat, apakah kalian percaya? Dan mereka mengatakan, ya kami percaya. Dan kalau aku mengatakan bahwa Islam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah jalan yang benar, apakah kalian akan percaya? Ya mereka akan percaya. Sampai pada akhirnya datanglah kembali sebanyak 75 orang gitu ya, 3 diantaranya perempuan dan 72-nya itu para sahabat gitu ya, 3-nya sahabiyah, yang mana mereka melakukan baiat akobah kedua, dan mereka kembali ke Madinah, dan Rasulullah hijrah. Setelah hijrah, Rasulullah pertama kali membangun masjid sebagai bentuk peradaban, dan Rasulullah membangun sebuah negara. Setelah terbangun sebuah negara yang didirikan oleh Rasulullah gitu ya, dan menjadikan para sahabat seperti Umar dan Abu Bakar sebagai muawinnya atau pembantunya khalifah gitu ya. Lalu kemudian ada sahabat-sahabat yang lain yang jadi walinya, wali sekelas gubernur gitu ya. Dan terbangunlah sebuah negara gitu ya, yang baru berdiri pada saat itu, yaitu adalah Madinah. Jadi visi besarnya Rasulullah itu bagaimana orang itu menghamba kepada Allah. Dan cara paling efektif itu adalah dengan cara lewat jalur kekuasaan, yaitu membangun negara. Tapi kita caranya adalah dengan cara berdakwah, bukan cara kudeta, bukan dengan cara kekerasan, enggak, pure dakwah, sampai semua orang tuh menginginkan Islam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Mbak, kalau hari ini kita mau mendakwahkan gimana supaya sistem kurikulum ini berubah? Dakwah solusinya. Tapi Mbak, yang hadir di sini cuman ada berapa orang gitu ya, nggak nyampe 15 orang. Kita mau dakwahin satu unsri, bisa nggak? Bisa. Kalau kita pakai metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin nggak semuanya, tapi pasti akan ada perubahan besar daripada dakwah yang kita lakukan. Maka Masya Allah kan ini rata-rata anak LDF gitu ya, orang-orang yang memang punya konsep gitu ya, sudah punya keinginan dalam hal dakwah. Mungkin memang niatnya mau belajar, tapi ya karena memang di lembaga dakwah ya harus ada peran lebih gitu ya. Karena kalau tadi kita katakan kayak misalkan Anissa tadi bilang, Mbak susah banget istiqomah gitu, tapi kalau kamu jadi pengemban dakwah, mau nggak mau kamu harus istiqomah. Kalau kamu ngasih tahu orang, pasti kan itu nasihat yang paling pertama yang kamu dapatkan. Kalau kita nyuruh orang disiplin, nggak mungkin kan kita nggak disiplin gitu. Bawaannya memang malas, tapi kalau ada tanggung jawab pasti beda gitu. Nah, memang perlu hal-hal seperti itu. Nah, kemudian pada saat akhirnya Rasulullah setelah mendirikan daulah dan kemudian diteruskan kepemimpinannya di masa para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian dilanjutkan di masa Mulkan Adon gitu ya, kerajaan yang menggigit di sini adalah menggigit syariat gitu ya, masih menerapkan hukum-hukum Allah, sehingga lahirlah sosok-sosok hebat yang kita kenal dalam sejarah seperti Muhammad Al-Fatih gitu ya, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Al-Aqsa, kemudian ada ilmuwan-ilmuwan hebat di masa itu seperti Maryam Al-Asturlani. Kalau hari ini kita baca Google Maps, pondasi dasar keilmuan Google Maps itu
itu belajar daripada apa yang pernah dicetuskan oleh Maryam al-Asqalani. Kalau misalkan hari ini kita belajar tentang matematika, aljabar, siapa penemunya gitu ya? Siapa anak fisika? Apa nih Mbak? Ilmuwan muslim yang menemukan Al-Khawarizmi. teori aljabar. Al-Khawarizmi. Nah, Kalau yang ininya, ini kita fisika murni, pendidikan fisika nih. ya aljabar ya. Aljabar ini. Kemudian yang hari ini kita nggak akan mungkin megang HP hari ini kalau nggak ada teori 0 dan 1. Dulu nggak ada angka 0, sehingga kemudian terciptalah angka 0. Iya, istilahnya biner itu. Nah itu semua lahir karena apa? Karena dari peradaban Islam yang membentuk karakter seseorang. Maka terbentuklah pola pikirnya, pola pikir Islam, pola sikapnya, kebiasaan-kebiasaan tadi itu kan pola sikap ya. Terbentuk pola sikap Islam. Sehingga terbentuk istilah ketika pola pikir dan pola sikap ini sudah terbentuk, maka pribadinya itu akan memiliki pribadi Islam, atau istilahnya itu adalah saksiyah Islamiyah, punya kepribadian Islam.